Oh, hai para orang tua, Papa Muda di sini. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai cara memilih susu formula untuk buah hati. Tidak usah berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Pintu dunia digital terbuka, orang-orang terpilih masuk. Jika berbicara mengenai susu untuk bayi, tentu saja pikiran kita akan tertuju kepada ASI. Ya, ASI merupakan susu terbaik yang dapat diberikan oleh ibu kepada anaknya karena mengandung banyak antibodi yang tidak terdapat di susu formula. Tapi bagaimana jika ASI tersendat saat ibu menyusui, atau mungkin seperti yang terjadi kepada anak saya? Ya, setelah 3 hari mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, namun mengalami peningkatan bilirubin di atas normal, sehingga anak saya harus mendapat penanganan fototerapi karena terjangkit kuning. Ya, setelah berkonsultasi dengan dokter yang menangani anak saya di bagian IGD salah satu rumah sakit, beliau berpendapat kemungkinan ada perbedaan golongan darah dan rhesus antara anak dan ibu, sehingga mengakibatkan kesulitannya pemecahan ASI dalam tubuh bayi, mengingat ASI merupakan darah dari ibunya. Jadi, susu formula merupakan solusi bagi masalah yang diderita oleh anak saya. Dan saya melakukan beberapa hal untuk memilih susu formula yang tepat untuk anak saya. Pertama, konsultasi kepada dokter anak. Dengan berkonsultasi dengan dokter anak saya, beliau memberikan saran berbagai jenis susu formula dan merek apa yang sekiranya cocok dengan anak saya. 2. Kenali jenis susu formula. Menurut saya, ada 2 jenis susu formula. Yang pertama, susu formula tanpa kebutuhan khusus. Susu formula tanpa kebutuhan khusus ini merupakan olahan susu sapi yang dibuat menyerupai ASI, sehingga susu formula ini biasanya dapat ditoleransi dengan baik oleh bayi tanpa kebutuhan khusus atau alergi. Dengan harga yang terjangkau dan mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan bayi, susu ini tepat diberikan kepada anak-anak yang tanpa kebutuhan khusus atau alergi. Yang kedua, susu formula dengan kebutuhan khusus atau memiliki bakat alergi, mungkin juga alergi dengan laktosa dan gula dari susu sapi, atau mungkin protein susu sapi. Ya, susu jenis ini ada berbagai macam. Yang pertama itu susu hipoalergenik. Susu formula ini biasanya diberikan kepada bayi yang memiliki bakat alergi. Susu ini mengalami modifikasi di bagian protein susu sapinya, sehingga minimalisir memicunya reaksi alergi yang dimiliki oleh bayi. Susu inilah yang saya berikan kepada anak saya, dan jenis susu ini rata-rata memiliki harga yang mahal dan diimbangi dengan nutrisi-nutrisi yang lebih lengkap tentunya. Ada juga susu soya. Susu formula bayi ini berbasis kedelai. Dapat diberikan kepada bayi yang memiliki masalah intoleransi kepada laktosa susu sapi, atau mungkin orang tua yang vegetarian ingin
memperkenalkan vegetarian kepada anaknya sejak dini. Namun, susu berbasis soya ini tidak disarankan untuk diberikan secara terus-menerus oleh dokter karena susu ini memiliki nutrisi yang sangat rendah dan perlu dihindari untuk diberikan pada bayi. Ada juga susu bebas laktosa. Susu bebas laktosa ini merupakan susu sapi yang kandungan laktosanya atau gula dalam susu diganti dengan kandungan karbohidrat lainnya. Oh iya, perhatikan juga keterangan umur pada kemasan susu pada saat membelinya. Ada yang 0-3 bulan, ada yang 1-3 tahun. Karena beberapa jenis susu itu memiliki kemasan yang serupa, namun ditujukan kepada umur yang berbeda. Jadi kepada kalian para orang tua, saya sarankan untuk lebih teliti lagi dalam membeli susu formula. Jangan sampai membeli susu formula yang salah umur, apalagi susu yang kalian beli itu mempunyai harga yang tinggi. Dan langkah terakhir yang saya lakukan itu adalah mengenali tanda-tanda alergi atau ketidakcocokan bayi dengan susu yang kita berikan kepada bayi. Ciri-ciri penolakan dari tubuh bayi itu seperti perut kembung, muntah, ruam, dan bahkan gangguan pencernaan. Jadi kita harus lebih waspada dan kita juga harus lebih perhatian kepada anak kita ketika kita sedang memberikan susu formula atau mungkin baru beberapa kali memberikan susu formula. Perlu pantauan yang khusus, dan jika terjadi hal-hal tersebut seperti alergi, ruam, kita harus segera berkonsultasi kepada dokter anak-anak kita. Ya, itu tadilah hal-hal yang saya lakukan dalam memilih susu formula untuk bayi saya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. See you next time.